Sebelahnya ada Komeng sebagai komentator. Ya, selamat malam Pak. Malam, Meng. Saya pendongeng anak-anak yang baru bangun Pak. Ngapain orang-orang baru bangun didongengin, Meng? Kan belum, ininya juga belum ngumpul. Daripada saya dongeng anak untuk tidur, akhirnya nggak didengerin, dia pules, saya ngompol aja. Saya bisa nyeritain umpamanya Sangkuriang. Iya. Mendingan tungguin anak bangun baru saya cerita Pak. Iya. Komeng, komentator. Di belakangnya ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Kang Denny. Iya. Dan terakhir di belakang kita ada Ari Kriting. Selamat malam semuanya. Halo, Ri. Perkenalkan, saya punya nama Ari Kriting. Saya ini dari perwakilan Duta Rakyat Culun dan Labil. Duta Rakyat Culun dan Labil. disingkat apa tuh, Ri? Dracula. Hah? Dracula kali. Kalau Dracula berarti Duta Rakyat Culun dan Labil. Oh iya betul. Culun dan Ya, Labil. ini dari Dracula. Oke, Ari Dracula. Kriting. Ya. Bahasan kita hari ini adalah mengenai cerita rakyat. Saya ingin tanya sama Riko langsung dulu ya. Pertama, ditelaah dulu Pak. Cerita rakyat dulu Pak, definisinya. Ini merupakan atau berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang terkadang memang menjadi ciri khas dari wilayah atau provinsi atau kota tersebut Pak. Banyak cerita rakyat yang diangkat bahkan melegenda gitu Pak ya. Seperti misalnya Pak, yang jadi bisa diambil sisi baik, ada nilai-nilai moral di situ Pak. Jadi ya. Jadi maksud saya di sini Pak, memiliki keanekaragaman. Kemudian tapi beda dengan cerita emak-emak kasarnya gitu loh Pak ya, dari mulut ke mulut, bedakan dengan gosip. Contoh Pak, saya dari Sumatera Barat Pak. Di Sumatera Barat itu ada satu cerita yang sangat melegenda, Malin Kundang. Iya. Kenapa Malin Kundang? Saya bilang ada sisi moralnya Pak. Ada cerita orang yang durhaka sama ibu. Iya. Ada sisi nilai edukasi Pak. Artinya banyak cerita-cerita rakyat yang sampai sekarang masih legenda. Ada nilai pendidikannya, edukasi dibanding cerita sekarang yang cuma mengadakan rating Pak. Bahkan berdampak kadang-kadang tidak negatif, agak negatif, sangat negatif. Saya nggak tahu nilai fiksi lah atau segala macam. Sekarang tuh banyak cerita-cerita yang saya nggak bilang juga totally itu salah. Robocop. Ada Robocop cerita beda lagi itu. Bapak mau ada sambungannya Pak? Sambungannya apa? Nah nanti dulu. Saya lagi lihat-lihat, masih cukup waktu 8 menit ya Pak ya. Maksud saya begini Pak, cerita rakyat dulu. Tunggu dulu, cerita rakyat dulu. Contoh Pak, ini menurut saya membuat saya terkadang Enggak, Robocop tadi belum main. Ujung-ujung Robocop. Gini nih kalau lu, dan makanya kata gue juga, ketika orang lain makan, lu curi materi orang, lu malah makan. Oh tidak Pak. Salah udah. Contoh nih Pak, saya baca dulu Pak ya. Ya. Interupsi Pak. Ya. Ini buktinya Pak. Tadi pas orang ngobrol, dia catet Pak. Dia catet Pak nih Pak. Oh, tidak, Pak. tidak. Sambil Di zoom. Ini lagu tadi. Tuh, masak sendiri Pak, lagu Caca Handika saya nggak hafal Pak. Interupsi Pak. Lihat Pak. Caca Handika Pak. Nomor 72 jawabannya B. Nomor 23. Nomor nih. Tuti wasin. Pak, ada lagi Pak. Anak 2B jangan berlagu. Ini makan-makan sendiri Caca Handika. Anda pokoknya Anda ceritanya bahwa rakyat itu ada nilai positifnya lah. Betul, ada positif ada negatif Pak. Pasti ada pro kontra. Ya. Ya. Oke. Kalau begitu, nah salah satu juga Pak. Contoh Pak, saya pernah ada kejadian cerita rakyat itu terkadang ada sisi negatif. Kayak ada cerita si Manis Jembatan Ancol, Bapak tahu? Ya. Terkadang ini sisi lain nih Pak ya. Ya. Saya jadi takut Pak. Ada tersuges Pak. Kalau lewat Ancol. Apa tersuges? Sugesti Pak. Ya. Bapak nggak tahu modernisasi bahasa. Kosakata Bapak mesti ditambah Pak. Tersuges tapi nggak ada tersuges. Udah. Nggak ada bahasa lu tersuges. Apa tersuges? Cak Lontong suka dimaklumin Pak. Dia ngomong apa? Dia bahasanya masih benar. Nah, Bapak mulai emosi. Pak. Emang saya benar? Salah. Aku juga sama. Udah. Kita. Kalau ditanya apakah saya percaya itu ada atau tidak, saya percaya itu ada karena itu yang menimpa sama hidup saya Pak. Oh. Kadang-kadang pada saya pulang bimbel, sama kayak kejadian Timun Mas Pak, saya dikejar-kejar sama raksasa Pak, dan nyusulin saya sampai sekarang Pak.
selama ini Pak, kalau saya di rumahnya dia Pak, setiap kalau ditanya apakah saya percaya itu ada atau tidak, saya percaya itu ada karena itulah yang menimpa sama hidup saya Pak. Oh. Kadang-kadang pada saya pulang bimbel, sama kayak kejadian Timun Mas Pak, saya dikejar-kejar sama raksasa Pak, dan nyusulin saya sampai sekarang Pak. Mana sih? Itu mah ibu peri, Itu bom. peri. Makanya cerita yang bener dong. Raksasa apa ibu peri yang dipanggil? Raksasa. Kok datang ibu peri? Ya lu yang jadi bu perinya. Kadang-kadang pada saat saya pakai pinjam hijabnya kakak bawang merah, jadi Red Little Riding Hood, Iya. aku dikejar sama serigala jahat Pak. Dan dia mengikuti saya sampai di sini. Aku ngerasa takut banget, aku rapuh Pak. Dan itu juga yang harus saya alami ketika di rumah Pak. Kamu lari dong, kamu lari ke belakang istana. Terus? Kamu akan ketemu dengan marmut puncak. Sebenarnya gini Pak, urban legend itu seringkali terjadi pada kehidupan kita tanpa kita sadari, dan harusnya dari urban legend itu kita mempelajari sesuatu Pak. Ya. Seperti diskriminasi yang terjadi di rumah, itu sama seperti urban legend yang pernah kita dengar Pak. Kalau misalkan kayak selama ini Pak, kalau saya di rumahnya dia Pak, setiap kali mereka makan makanan enak Pak, makan mie instan, aku hanya bisa menatap dari kejauhan Pak. Hanya untuk Saya juga makan mie instan Pak, tapi aku nggak dikasih bakso Pak. Ini nih, Bapak bayangin perasaan saya hancur gak Pak? Iya. Kadang-kadang Pak, pada saat lagi musim ujian, aku disuruh belajar terus-terusan sama mama. Sementara kakak, Pak, komen kentut Pak. Mikrofonnya dikebelakangin Pak, diginiin Pak. Meng. Kurang aja nih. Lu kentut di mic ya. Tahu nggak? Mic udah berapa biji yang karatan gara-gara lu, tahu nggak? Ini ada saksinya Pak, saya nggak mau ngapain. Mungkin dia kayak itu Pak. Kentut kan ya? Tuh. Agak Pak. Kagak. Itu Attitude-nya. langsung sember lo, tahu nggak? hebat Pak, kentutnya menendang-nendang. Tapi barusan sih bener-bener sember kan? Itu pasti pedes banget tuh dia. Seperti kentutnya Bang Komeng itu seperti lagu dangdut yang melegenda ya Pak ya? Iya. Bunyinya menggema, bunyinya di udara. Tapi kembali lagi Pak ke diskriminasi tadi Pak. Pada saat ujian nasional saya tidak diperbolehkan Pak. Saya disuruh belajar terus-terusan. Sementara kakak boleh main Winning Eleven sama Harvest Moon Pak. Dan terakhir kali saya habis-habisan Pak dimarahi Pak. Gara-gara aku mencuci selendang punya ibu dan selendangnya hanyut Pak. Akhirnya kamu dimarahin ya? Aku dimarahi habis-habisan. Kalau nggak percaya Bapak boleh tanya aja sama Tapi dia kan Pak. bukannya selendangnya kamu ditukar dengan... Masih belum ketemu Pak sampai sekarang Pak. Oh belum? Lo apa? Bu Peri lo apa? Nggak jadi Pak. Gede banget Pak, kayak kapal Boeing. Gitu Pak, bahkan terakhir kali kalau Bapak nggak percaya Bapak, saya takutnya teman-teman menganggap saya terlalu mengada-ada Iya. ya, tapi Bapak mungkin boleh tanya langsung sama kakak bawang merah. Coba saya tanya sama bawang merahnya, Cipan. Apa betul yang dikatakan oleh bawang putih? Ini jantung saya berdetak dengan sangat kencang sekali, Pak. Nah, Orang itu diam kamu. Biarkan saya berbicara. Kalau protagonis nangisnya gitu kan Pak. Dan kalau yang jahat selalu matanya melotot-melotot. Diam kamu. Udah, lu kan kesurupan. silakan. Cipan. Saya mau klarifikasi. Iya, apa benar? Pak, maaf Pak, sampai sini Pak. Baunya sampai sini. Itu lu sendiri kan belum mandi. Iya sih Pak. Cipan, silakan Cipan. Selalu masyarakat itu melihat yang tertindas kasihan. Tapi Bapak tidak tahu latar belakangnya. Saya buka kartu di sini ya Pak. Iya. Dia itu sebenarnya apa sih? Maaf boleh minta lagunya jeng-jeng nggak? Biar tegang. Dia tegang. Dia itu sebenarnya bukan adik saya. Oh, Dia adalah orang yang dikejar-kejar sama ibu kos. Numpang di rumah saya. Saya klarifikasi di sini. Tadi katanya makan mie instan gak dikasih bakso.
saya itu menyelamatkan kamu. Itu bakso daging celeng, kamu mau makan? Ya kan nggak mau kamu. Jadi tahu latar belakangnya dulu dong Pak. Saya sama mama saya makan daging celeng. Ya saya nggak kasih lah, karena saya tahu itu haram buat dia. Justru kalau saya kasih, saya dosa. Ini cerita ratapan anak Tiki ya. Biar di sini forum semuanya terbuka. Pura-pura tuh Pak mau ngentut juga. Soal selendang. Iya, selendang hanyut. Selendang hanyut. Iya. Kita ada mesin cuci di rumah Pak. Ngapain dia cuci selendang di sungai? Dianya yang lebay. Aku mau sok-sok kayak cerita rakyat nyuci di sungai di kali. Iya. Bapak tahu di Jakarta itu sungai coklat semua warnanya. Gimana nggak hanyut? Gimana nggak hilang selendangnya? Iya, kamu yang salah. Dan Bapak mesti tahu kenapa dia kerja di rumah saya. Kenapa? Dia ini satu, dia tuh dikejar-kejar sama ibu kos. Saya kasih tumpangan. Gak bisa bayar. Saya kan pedagang. Iya. Dia itu selalu mau beli dagangan saya. Dia selalu nanya, Ci, Senin harga naik gak? Senin harga naik gak? Ini tidak mungkin. Sebentar. Ini tidak mungkin. Dia saya klarifikasi. Ci, Senin harga naik gak? Harga naik hari Senin. Yaudah saya beli dulu sekarang, Ci. Beli, tapi gak bisa bayar. Akhirnya dia yang menawarkan diri untuk Membayar ya udah hutangnya dengan saya kerja. bayar pakai tenaga. Jadi itu loh Pak latar belakangnya. Sekarang giliran dia bayar pakai tenaga, saya dibilang mempekerjakan, tidak ada imbalan. Jadi Bapak mesti tahu latar belakangnya. Saya tuh sebenarnya kapok Pak dagang sama dia Iya. Pak. Nih ya, sekarang ya. Interupsi Pak, saya tidak seperti itu Pak. Kamu jangan bohong ya di sini ya. Saya tuh kapok Pak jualan sama dia. Makanya sekarang saya kasih tahu ya Pak. Saya itu sebenarnya punya banyak barang-barang baru Pak. Interupsi, Pak. Barang dari Bangkok. Stop. Apa sih? Interupsi Pak, mana mungkin saya berbuat seperti itu Pak. Jadi saya klarifikasi, saya tuh sebenarnya punya banyak barang dagangan baru Pak, tapi sekarang saya nggak mau kasih tahu dia karena dia tuh tukang beli tapi nggak bisa bayar. Saya punya dari Bangkok Pak, ada kiriman baru dari Cungko, bagus-bagus Pak barang Boleh saya. nanti Pak. saya lihat tapi Pak, interupsi Pak. Senin harga naik. Hari Senin harga naik. Enggak, lu nggak boleh pesan. Yang lain aja lu nggak pernah bayar. Cici, Kamu- Cici Bapak mesti tahu. Enggak, buat lu nggak gue jual. Ada diskon nggak? Enggak, udah. Gua ngomong sama lu. Jadi Bapak mesti tahu duduk permasalahannya dulu Pak. Ci. Apa sih? Hari Senin yang naik apanya? Ya harganya Cak yang naik. Oh, ya udah. Gak ada kelanjutannya. jadi tidak semuanya yang dikatakan kamu tuh benar-benar ya. Jadi Bapak Keterlaluan. mesti tahu Jadi latar kamu tuh harus sebenarnya belakangnya. kamu tuh ditolong oleh Nah. dia. Jadi sekarang Papa udah nggak sayang juga sama Tuh, aku. dia tuh lebay Pak. Emang Ah, berarti ini waktunya keluar. apa? Lu mau ngapain nolong apa dia? Bukan mama papanya udah nggak sayang. Ini barang merah sama barang putih ini berantem. Bawang merah, bawang putih. Saya mau nanya sama Akri. Tapi nanti ya kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Masih manusia, ingat. Kebanyakan nonton Sekali film lagunya. Walking Dead. Luar biasa ya. Itu salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana orang luar saja sangat menyukai yang namanya salah satu kota di kita. Jambi, Riau, Pekanbaru, Medan. Ya, sekarang saya mau tanya sama Akri, silakan. Menurut Anda gimana tuh? Kalau menurut saya agak sedikit terenyuh dengan cerita tadi bawang putih, Bawang. ya bawang putih, bawang merah, terus kemudian itu biasa-biasa aja kayaknya nggak ngaruh itu cerita itu malah menyesatkan. Iya dong, itu Kok bualan menyesatkan? aja dongeng itu. Nggak ada data-data otentiknya kayak contoh maling kundang, dari cerita maling kundang sampai maling motor mana jelasnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada Pak, bantu balen kuno sepatu barat. Kalau apa beli cerita lihat dulu baik ke sepatu barat. Itu adol sekali. Tekan taruh Jawa dan Anten lah mau di Minang toh. Satu lagi Pak. Nah, di sini Bapak bisa dapat. Oh iya.
Apa isinya dulu? Isinya isi cerita. Coba maling kundang, contoh maling kundang, anak durhaka. Itu tidak mendidik, malah membuat anak-anak bisa menjadi durhaka. Bawang merah, bawang putih, ribut terus, itu mendidik keluarga tidak akur. Contoh siapa lagi? Sangkuriang. Masa ibunya dicintain? Emang udah nggak ada cabai-cabean? Masa seorang anak bisa mencintai ibunya? Pikirkan. Makanya lu jangan makan semut sangkrang. Jadi gitu tuh. Pak, indah begitu Pak. Indah begitu, indah paca. Beko lah. Sebentar nih ya. Dari kom. Gua tahu nggak usah pakai bahasa Padang lah. Nasi tamboce. Ya artinya tidak boleh kita melawan orang tua Pak. Sesukses apapun itu loh. Bahwa Tapi ucapan sakit akhirnya hati itu ibu bisa melihatnya didengar dari Tuhan. sisi yang bahwa memang banyak sekali yang juga jadi jelek. Begitu akhirnya. Ini ada bacaan yang saya baca dari buku gambar. Gimana mau dibaca orang dari buku gambar? Iya, nggak ada bacaannya. Pantesan Patrio bubar. Loh, jangan bawa-bawa grup. Cerita rakyat itu juga tidak baik dikonsumsi oleh kita semua, apalagi anak-anak. Nggak ada yang mendidik cerita rakyat ini. Coba bayangin. Cerita rakyat itu mengajarkan orang tua untuk mengutuk anak, ya kan? Kemudian anak dikutuk jadi batu. Nggak berfungsi dok. Coba kalau situ dikutuk umpamanya jadi sapi, kan lumayan bisa dimakan sama orang banyak. Iya, di batunya itu ya. Iya dong. Saya tidak sependapat. Mohon maaf Pak Denny, saya tidak Jadi sependapat. pada prinsipnya banyak hal-hal dari cerita rakyat itu yang negatifnya ya. Iya. Kalau saya tetap Pak, pasti ada nilai edukasi, pendidikan, nilai pesan Siapa moral. yang mau memberikan nilai itu Pak Riko? Siapa? Loh, kita Ini bisa bukan lagi mengambil- ada ujian cari kita nilai bisa bagus atau menilai tidak. mengambil intisarinya Pak. Apanya? Kalau kita misalnya kualat sama ibu apa jadinya? Kalau tidak nurut ada adat istiadat setempat zaman dulu ya disesuaikan Pak ya. Loh, kalau orang yang punya ibu, kalau dia lahir memang udah nggak ada ibunya, mau kualat sama siapa? Ya emang brojol dari mana? Ya tapi kan ibunya umpamanya dia meninggal, dia lahir ibunya meninggal, ya kan? Dia nggak mungkin kualat sama ibunya. Kalau saya tetap percaya bahwa setiap cerita rakyat itu mempunyai sisi lain Pak. Ada kandungan pesan di situ Pak. Tenang. Ini Ini kayaknya nggak beres-beres kalau begini Pak. iya. Mungkin orang dulu itu susah dikasih tahu. Mungkin Pak. Jadi segala sesuatunya selalu ditunjukkan dengan lebih serem gitu Pak. Cerita ya. Ya, mungkin ditakut-takuti. Jadi seperti itu Pak. Kang Denny nambahin dari Ya. Bang Komeng, saya setuju bener. Iya. Jadi mungkin cara menyampaikan budi pekerti nilai moralnya lewat siloka Itu Ya. atau lambang, perlambang. Nah, nanti Ya. ngerti nggak lu siloka? siloka. Ngerti Pak, jalan saluran air. Ya selokan. Selokan. Itu mah tempat latihan berenang. Nah itu aja kayak seperti mulai apa ya Pak, petua-petua yang umpamanya jangan diri depan pintu, nanti jauh jodoh. Ya. Itu sebenarnya nggak ada urusan Pak, cuman sempit. Jangan Ngalingin jalan dudukin ya, meja. ngalingin jalan ya. Ngalingin jalan. Jangan dudukin meja, ntar lu banyak utang. Itu nggak pantas aja Pak. Duduk di meja, duduk di bangku. Iya. Kalau perempuan nyapu yang bersih, udah ada contohnya Pak. Rika Rahim. Seperti yang berewokan ya. Iya. Kan suaminya Roma Irama tuh nggak Iya. bersih kali dia dulu nyapunya. Itu kan apa ya Pak ya? Ya untuk nakut-nakutin seperti itu. Mungkin orang dulu susah dibilangin. Jadi memang tergantung kita melihatnya ya. Bagi mau seperti apa, karena ada sisi negatif, ada sisi Iya. positifnya. Tergantung kita. Tetapi memang salah satu komunikasinya mungkin melalui beberapa cerita-cerita yang dibuat supaya si anak itu menjadi mengerti lah paling Iya. nggak, Iya. apa yang dimaksud. Iya. Dari Ya. ujung ke ujung itu Pak cerita. Ya, Ya kan? Di Sumatera yang terkenal. Sumatera Di itu, paling undang, ya. Di Ada Indonesia. Sigura apa? Di yang di Danau Toba juga ada cerita tentang Ya, Danau itu Toba. cerita nelayan. Cerita Ya. nelayan Anak tuh. ikan itu ya. Anak ikan. Ah. Bisa Danau Toba dan Pulau Samosir. Samosir, gitu. Samosir, ya. Di Kalimantan ada batu menangis. Kalimantan, ya. Di Ragunan juga ada tuh monyet ciuman. Itu memang benar monyet itu ciuman. Oh, bukan cerita, bukan. Bukan. Lo ke sono kok? Hah? Ini si Riko ke sono ke Ragunan. Agak. Itu kok ada yang ciuman? Bukan saya, anak aja lu. Pokoknya Pak, setiap daerah itu punya ceritanya masing-masing. Ya. Bisa menceritakan kekhasan daerah itu. Ada pendidikan nilai pesan-pesan moral di situ cukup baik Pak. Edukasinya mungkin Pak, pastinya. Dan yang jelas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Ya, Pak. dengan demikian berakhir sudah acara kita. Lu mau kayak nutup acara. Tuh, saya mau tanya sekarang sama Calontong. Moga-moga bener nih. Baiklah, definisi dulu, apa sih cerita rakyat? Anda tahu nggak?
Enggak. Ini saya kasih tahu. Cerita rakyat itu ada 2 unsur. Oh, enggak. Judes amat Pak, nggak boleh gitu dong Pak. Ngomong lagi. Belum, Pak. Saya belum ngomong. belum ngomong. Apa cerita? Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal atau peristiwa. Apa rakyat? Rakyat itu penduduk suatu negara. Jadi cerita rakyat adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau suatu hal yang ada berkisaran dalam penduduk suatu negara. Artinya apa? Cerita rakyat itu bisa menunjukkan identitas atau asal seseorang. Ada 3 unsur cerita rakyat yang baik kita berikan pada anak-anak kita. Unsur pertama Apa? unsur kedua, Kapan? unsur ketiga, Di mana? unsur pertama apa? Apa? Apa itu apa? Apa itu adalah pertanyaan yang menyatakan atau ingin mendapat jawaban apa yang harus diceritakan. Karena ini cerita rakyat, yang diceritakan harus cerita rakyat. Jadi apa itu tentang kontennya sebenarnya. Kontennya harus kita pilih untuk anak kita. Jangan memberikan cerita yang justru membuat dia terhambat imajinasinya dan juga mentalnya. Misalnya cerita-cerita yang bersifat intimidatif. Ini cerita horor, cerita serem yang fiktif semata sehingga membuat dia hanya takut yang kita dapatkan pada anak, bukan pelajaran. Itu nggak boleh. Setuju saya itu. Setuju. Kok sepertinya Anda Anda juga sering. Anda sering melakukan itu kepada saya. Sekarang saya ingin balas dendam kepada Anda. Saya survei 100 orang. Yang Terus, 3 hasilnya? ke WC. Jadi tinggal hanya cerita-cerita yang bersifat intimidatif. yang Ini cerita horor, cerita serem yang fiktif, takut yang kita dapatkan pada anak, bukan pelajaran. Itu nggak boleh. Setuju saya itu. Setuju. Kok sepertinya Anda Anda juga sering. Anda sering melakukan itu kepada saya. Sekarang saya ingin balas dendam kepada Anda. kapan? Unsur yang kedua. Enggak, balas dendamnya kapan? Itu kapan itu unsur yang kedua. Unsur yang Oh. pertama apa? Ya, kedua kapan? Iya ini. Karena kita ingin memberikan transfer nilai dari cerita rakyat ini kita sampaikan. Makanya harus memilih kapan itu berhubungan dengan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat ketika anak-anak bisa menyerap cerita itu? Kapan? 1, saat santai. Dan lebih tepat lagi saat mau tidur. Berikutnya kalau Anda sudah tahu apa yang ingin Anda berikan, kapan, di mana, itu harus tepat juga. Di mana? Saya melakukan survei 100. 100 orang saya survei. Anda salah, Ya. ini 100 anak. Hah? Iya. 100 anak. 100 orang tapi masih anak-anak. Kan orang dia udah bentuknya orang. Cuman masih anak-anak. Saya survei 100 orang. Yang Terus, 3 pergi hasilnya? ke WC. Jadi tinggal 97. Yang 2 WC juga. Ngapain nyebokin yang 3? Oke. Saya ingin mensurvei cerita rakyat sebagai pengantar tidur itu apa sih efeknya? Ini saya survei 100 anak. Nah ini nggak ada hasilnya. Ih, teganya lu diceritain di sini nggak ada hasilnya. Lo nggak, karena gini, dari 100 anak yang saya survei tadi, ternyata sudah tidur. Ini saya nggak bisa nanya kan? Saya nggak Ya. putus asa. Ya. Terus saya cari 100 anak yang bangun. Saya dapat jawaban dan ternyata mereka nggak ada hasil juga. Karena sebelum tidur mereka ternyata nggak diceritain sama orang tuanya. Efeknya nggak dapat. Akhirnya saya kumpulkan. Hasilnya aja deh. Hasilnya apa? Ini. Hasilnya apa? Ini. Ya ini apa ini? Hasilnya saya mendapatkan 100 orang tua dan 100 anak. Saya minta orang tuanya cerita pada anaknya saat menjelang tidur. Nggak ada hasil juga. Apa? Karena saya mensurvei justru saya yang tertidur mendengar cerita itu. Itu masalahnya di lo itu. Dan ternyata cerita rakyat yang berbeda itu memberi efek yang berbeda pada anak yang mendengarkan. Ya. Interupsi.
Saya cuma jadi mau sedikit nanya sama Cak, tolong nih. Lontong, Pak. Iya, Cak Lontong. Ya, silakan. Bagaimana kalau seorang bapak cerita kepada anak, kemudian anak itu jadi penakut, nggak berani keluar? Itu antisipasinya kayak apa tuh? Ada kan cerita yang sampai mau pipis pun dia tidak berani, sampai ngompol atau apa? Itu gimana itu? Saya nggak paham. Misalnya dia takut apa nih? Keluar rumah. Takut keluar rumah. Ceritanya di luar rumah. Dia takut kegelapan. Ceritanya pas malam-malam. Di luar rumah malam-malam. Dia takut jangan sampai ngompol di tempat tidur. Ceritanya di teras. Iya, benar-benar. Itu. Iya. Harus mikir. Iya. Jadi momen tepat kapan di tempat mana itu pengaruhnya di situ tadi. Iya. Jadi intinya itu tadi. Intinya apa? Kapan dan di mana itu sangat besar pengaruhnya. Iya. Ya? Iya. Pak, Iya. Saya mengerti sudah 3 unsur tersebut yang mempengaruhi sebuah cerita rakyat itu, bukan Pak. begitu? Bukan begitu kan? Iya Pak. Iya, Nah, itu yang Anda saya gini, saya ini mohon maaf, saya juga bisa menilai saudara Riko ini misalnya. Iya. Dia pasti dulu sering dapat cerita apa dari orang tuanya, saya tahu. Cerita apa? Seandainya saya tahu orang tuanya, saya bisa tanya kan. Semua orang juga gampang. Kalau kayak begitu langsung aja nanya. Tapi saya sangat jelimet sekali. Cuman berkutat masalah cuma survei dan survei aja Pak. Nggak ada nilai hasilnya dari yang Kamu penelitian. nggak dapat apa yang dikatakan 3 unsur tadi yang mempengaruhi apa? Apa, kapan itu tahu. Iya. Cuman mutar-mutar. Apa, kapan, dan di mana? Tahu. Tiga-tiganya. Lo kamu nggak dapat dari What, situ. when, where. Iya. Tahu Pak. Nggak dapat itu tiga-tiganya. Nggak dapat Pak, hasil mutar-mutar aja dari survei Pak anak-anak tadi Pak. Oh berarti lu sama yang semua yang ada di sini emang nggak dapat apa-apa. Dan ya udah nggak apa-apa, lu nggak usah ngerasa jadi ini. Nggak benar, emang orang nggak dapat apa-apa kok. Ari, Oh, dikira gue Iya, ego Pak. sendiri. silakan Ri. Kalau kita bicara tentang cerita rakyat ini ada 2 hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah cerita rakyat di Indonesia ini jarang ada yang berakhir dengan happy ending. Bagaimana anak-anak kita mau bisa happy? Maling kundang berakhir jadi batu. Sangkuriang kerjanya sia-sia. Minta ampun kan? Tidak ada yang happy ending. Begitu Bapak, karena tidak ada yang membahagiakan. Ini ya bagaimana kita berharap anak-anak bangsa kita bisa bahagia. Kalau misalnya kita menceritakan hal-hal yang menyedihkan. Mungkin ada sambungannya kali Pak Ari, cuman kita nggak tahu. Kayak maling kundang, nanti tuh dimaafin sama ibunya jadi orang lagi. Mungkin kali ya. Balikin Cuman lagi. ibunya Iya. Bilang mungkin ya. Makanya Gimana itu itu? saya pikir Mungkin ada. ini kita harus berusaha menceritakan kisah-kisah rakyat yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Karena saya itu akhirnya kita lihat kalau di barat sana kan Cinderella berakhir bahagia. Yang lain-lain berakhir bahagia. Kemudian diangkat ke dalam film kartun. Iya kan? Cinderella. Kita diangkat ke dalam sinetron. Anak-anak kita jadi harus nonton sinetron. Kan bawang merah bawang putih jadi sinetron. sinetronnya, Sinetronnya iya kan? Iya. Padahal kan anak-anak enaknya itu dia konsumsi lewat media yang anak-anak juga, Iya. kartun. Ini yang harus kita pikirkan bersama Bapak. Jangan sampai cerita rakyat ini hilang, diambil oleh orang luar. Misalnya, Buto Ijo, sudah diambil orang luar jadi Huluk. Kuluk. Iya. Betul. Ya. Kemudian Maling Kundang, cerita Maling Kundang sudah diadopsi oleh orang luar. Jadi apa? Sinbad. Hah? Sinbad? Sinbad. Loh, Bapak tidak tahu Sinbad? Saya tahu Sinbad dulu. Yang pelaut itu kan? Iya, tapi kan nggak dikutuk. Nah, ini yang Bapak tidak tahu. Yang Maling Kundang itu dulu Bapak apa? tahu dari mana, Bapak? Maling Kundang itu dulu apa? Bapak Anda tahu dari mana? Bapak saya cerita ke saya. Sinbad sudah diambil sama Maling Kundang. Maling Kundang diambil oleh luar menjadi Sinbad. Jadi Maling Kundang itu kan ceritanya dia pelaut. Pelaut. Terus pulang lupa sama orang Enggak, tua. bukan pelaut. Maling Kundang itu dia tuh saudagar. Iya, perantau. berlayar. Berlayar, tetapi dia Nah, menjadi kan? pedagang, jadi kaya dia. Jadi kaya. Karena menikahi Anak saudagar. Sinbad ini bukan cerita. anak saudara. Sinbad ini ceritanya dia baru berlayar Bapak. Nanti kalau dia, saya yakin itu Sinbad itu dia berlayar, menikah, dia jadi kaya, dia pulang dikutuk jadi batu juga. Cuma belum selesai. Jangan Bapak potong-potong. Tidak bisa yang begitu-begitu. Dan yang terakhir adalah kita cerita rakyat itu harus kita lihat apakah masih sesuai dengan zaman sekarang kita punya cerita rakyat. Nah, Harus sesuai kontekstual. Jangan hanya karena itu dongeng-dongeng peninggalan terus kita mau klaim itu cerita rakyat.
Kalau menurut saya, cerita rakyat itu kriteria utamanya adalah apakah rakyat masih menceritakan itu. Iya. Kalau misalnya rakyat sudah tidak menceritakan itu, saya pikir sudah bukan saatnya lagi itu disebut sebagai cerita rakyat. Rakyat kita sekarang ceritanya tentang apa? Tentang cerita-cerita rakyat, tapi rakyat-rakyat Amerika. Nah, bisa seperti itu. Rakyat-rakyat Eropa. Bisa seperti itu. Berarti itu salah satu bentuk penjajahan budaya. Bisa jadi seperti Bapak itu. tahu nggak itu? Apa? Bapak Anda tahu nggak itu? Bapak saya ceritanya itu tentang cerita rakyat juga, Pak. Cerita rakyat kan? Tapi Ya. bukan tentang timun emas, Tapi tentang gunung emas. Dan itu juga berakhir menyedihkan untuk kami, Pak. Jadi seperti itu, Pak, menurut saya, Pak. Jadi Ya. yang pertama, mungkin cerita rakyat kita itu harus dicari yang happy ending. Supaya anak-anak dengarnya juga mereka bersemangat. Oh, kita ingin mengejar mimpi-mimpi. ya. Terus yang kedua, kalau misalnya cerita rakyat, ya diceritakan lah, biar itu menjadi milik rakyat. Seperti itu mungkin, Bapak. Ya. Oke, Ari, Kriting, tepuk tangan dulu dong untuk Ari. Kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan seorang Ronald. Tetapi setelah yang satu ini. Yang diapit oleh dua pemakaman besar tadinya, Iya. kemudian menjadi tadi kayak hotel, apartemen, tempat unit usaha. Iya, tapi artinya bahwa ini memang cerita rakyat, bukan rahasia umum lagi gitu loh, Pak. Maaf Pak interupsi. Komeng mesti tahu Maaf itu. interupsi ya. Ya. Boleh nggak walaupun ceritanya begini dikasihnya nadanya yang riang, teneneng deng deng teneneng deng deng. Coba. Jadi nggak terlalu mencekam Kalau gitu di loh, Pak. Bandung itu ya ada yang namanya komunitas-komunitas yang berjalan sampai ada yang namanya mereka itu wisata misteri. Ya, Jadi oke. mereka Coba mendatangi. backsound yang riang. Karena ini udah malam. Ya. Yang riang coba. Ya Backsound betul. yang riang. Interupsi, boleh Jadi- nggak cerita setan tapi backsoundnya SpongeBob? Coba. Nah, yang riang, please. Jadi ceritanya tuh dulu tuh yang paling serem adalah ketika salah satu rumah yang didiami oleh pelanduk, datang seorang kelinci berlari mengetuk pintu. Pelanduk tolong. Lu lagi cerita serem. Ah, gitu. Kok cerita serem jadi gak serem nih? Pak, kalau film suster ngesot, Ya, Terus. ya ini cerita tentang nenek-nenek di sana. Tereret. Jadi ada salah satu rumah di Jalan Sukajadi itu rumah sangat menyeramkan karena memang ditinggal oleh seorang nenek-nenek di situ. Nenek-nenek itu sebenarnya sudah meninggal. Jadi 5 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu pernah ada orang yang lewat, dia ketemu dengan si nenek-nenek. Karena si nenek-nenek itu kenapa hidup? Karena dia itu mencari, ini gimana? Dia itu mencari yang namanya cincin kehilangannya dia. Ini kenapa jadi gini? Gimana sih? Tuh, si Riko. Jadi satu malam ketika itu belum jam 12, baru jam 11, dia jalan di depannya. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek menghampiri si anak itu. Karena si nenek-nenek itu mencari kayak gini nih. Si ininya nanya, si yang datang itu, "Nek, nyari apa?" "Saya ini kehilangan." "Kehilangan apa?" "Cincin!" "Cincin saya mana?" Ini yang saya nggak suka dari urban legend, Pak. Menakut-nakutinya tanpa dasar tapi sama sekali tidak ada moral. Kalau cerita rakyat itu masih ada moralnya, Pak. Tapi kalau urban legend itu sama sekali nggak ada, cuman tujuannya bikin takut. Nenek gayung lah, apalah. Oke. Untuk apa sih? Itu memang bukan cerita rakyat. Itu orang Iya, itu film urban begitu aja ya. legend. Oh, tapi balik lagi ke Malin Kundang nih, Pak. Mungkin orang sangat berdosa supaya tidak sama orang tuanya gitu. Iya. Tidak berbuat yang tidak baik kepada orang tuanya, menghargai orang tua. Maksudnya mungkin tujuannya ke situ, Pak. Iya, betul. Tapi tidak baik juga orang tua kok mengutuk anaknya. Iya. Biasanya masih nyayang-nyayang, harusnya ada sesuatu, umpamanya ceritanya dewa gitu kali, Pak, yang ngutuk dia sendiri gitu. Harusnya mungkin itu, Pak. Iya, betul. Biar Neng. terlalu si emaknya juga, kok jahat amat sih emaknya gitu. Sebenarnya itu kan cerita rakyat. Kita bisa merubahnya sedemikian rupa sampai si anak itu mengerti, tetapi yang paling penting si anak itu menerima sesuatu hal yang positif yang kita harapkan. Tinggal ke kitanya sendiri bagaimana cara menceritakannya. Jadi semua cerita, nggak mungkin lah di dalam cerita Sang Kuryang itu seorang siapa namanya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi Itu Sulaiman. terakhir bukan Sulaiman. Siapa itu, Pak? Si Dayang Sumbi sendiri itu adalah anak dari yang namanya dari air kencing babi kalau tidak salah itu. Iya betul. Ceritanya seperti itu. Dia cinta sama anak, terus dia
si Tumang itu adalah Suaminya, ternyata Pak. bapaknya si Sangkuriang. Kan itu semua itu sebenarnya bukan menceritakan binatang, tetapi itu adalah sebuah simbol. Bagaimana yang simbol anjing itu adalah simbol kesetiaan, menjaga, itu disimbolkan dengan bentuk-bentuk yang seperti itu. Tapi interupsi Pak, saya bangga juga dengan teman saya. Ada satu cerita di mana satu pohon itu sangat serem sekali, bahkan berhantu. Tapi dengan teman saya tidak menjadi serem Pak. Ternyata terlalu ke bawah dengan cerita-cerita itu Pak ya, sehingga menjadi serem. Teman saya bisa mengantisipasi itu. Ya, Kalau ada pohon besar serem itu sebetulnya nggak perlu jampe-jampe Pak, cukup ambil ban besar kemudian Iya. tulis tambal ban, itu setan pergi Pak. Iya, karena udah ada dipakai ya. dia Iya. ya. Jadi jangan sampai terbawa orang menjadi penakut Iya. gitu kan. Saya setuju itu. Iya, setuju Pak ya. Jadi nggak usah ada hal-hal yang di Nambahin sedikit Pak Denny. Kalau saya perhatiin dari semuanya tadi ya, ada satu hal yang saya perhatiin. Jadi intinya gini, cerita apapun yang mau kita sampaikan itu harus didampingin Pak. Kalau enggak bahaya Pak. Karena kalau dari cerita rakyat daerah saya, ya itu ada cerita Aladin Pak. Kesannya indah Pak, tapi di dalamnya banyak unsur negatif Pak. seperti iya semua ada Iya unsur kan? negatifnya. Itu Iya. Aladin kan orang susah Pak ya? Iya. Jatuh cinta sama anak raja ini kan tenteingen kalau kata orang Sunda Pak. Yang paling parah Pak, waktu dia jatuh cinta sama anak raja minta tolongnya sama jin. Ini musyrik Pak. Jadi kalau anak kita Iya. nonton sendiri bahaya gitu. Jadi emang dampingi. harus didampingi kalau menurut saya. Interupsi Pak. lagi Pak, bukankah kalau nyeritain orang itu dosa Pak? Ya gibah, Iya, maksudnya Itu gibah ya. Di kita juga ada jin Pak. Jin apa? Yang minta apa namanya candi, buatkan Iya. candi. Jin pada kerja atau Pak? Tahu Di udah Sangkuriang beres. juga ada kan? Iya kan itu. Ya. Habis sudah beres candinya, mereka nggak mau pergi. Belum dibayar katanya. Karena jin dibayarnya mingguan katanya ya. Oh. Gitu. Saya mau tanya sekarang sama Ronald nih, seorang akademisi. Kalau saya tidak akan melihat dari urban legend, itu kesampingan saja lah. Bagaimana caranya melestarikan? Dari tadi belum ada yang berbicara mengenai cara pelestarian. Nah, saya pingin cerita rakyat Indonesia juga tetap lestari, gitu kan ya. Yang pertama, caranya adalah bikin film. Karena kan sekarang kalau kita lihat filmnya kalau nggak drama. Sudah dibuat tuh kalau nggak Sangkuriang Iya. pernah. Dan itu ada kutukannya Nal. Oh iya. Kalau misalnya si Sangkuriang dengan si Dayang Sumbi itu memainkan, si ininya pasti menikah seperti yang terjadi kepada Susana dan Cliff Sangra. Cliff Sangra, Sudah iya. ada 2 pasangan kalau salah yang udah yang menikah itu. Sayangnya kamu tidak menjadi ini ya, si Riko. Kamu mau nikah nggak jadi Sangkuriang ya Pak ya? Ya. Nanti dicariin ibunya siapa, Manori umpamanya Pak ya. Ya. Saya setuju kalau misalnya cerita rakyat itu Apa yang mau diangkat? Nal? disesuaikan dengan kondisi zaman. Iya. Biar lebih bisa menarik gitu kan. Kalau sentuhannya terlalu kuno juga takutnya nggak bisa Tidak sampai. langsung masuk ke anak zaman sekarang karena memang sudah beda ya. Jadi misalnya gitu ya. Amin ya suatu hari nanti cerita rakyat Indonesia dibeli naskahnya oleh Hollywood. Sehingga yang memerankan Sangkuriang Leonardo DiCaprio, Iya. yang memerankan Dayang Sumbi Scarlett Johansson. Iya. Tapi yang memerankan Tumang harus Indonesia. Ah. Siapa kira-kira ya yang? Oh no. Riko, bisa nggak? Nggak, lu sibuk nggak? Jadwalnya aja, jadwalnya sesuaiin. Iya. Jadi apa Pak? Asal jangan Jadi bentrok sama Tumang. ILK ya. Tumang. Tumang kayak Bisa, gimana? bisa. Pas keren, anjing buduk. Gak apa-apa lah Pak. Boleh. Iya. Atau misalnya cerita Lutung Kasarung ya. Purbararang yang judesnya Cameron Diaz misalnya. Ya, Aduh amin ya, pengen banget ya. Purbasarinya yang baik hati oleh Drew Barrymore. Ya, yang wajahnya, Yang wajahnya innocent. baik gitu. Nah, Lutungnya bingung saya Oke, siapa. lu sibuk nggak nih? Asal jangan bentrok sama syuting Sangkuriang tadi aja. Sama ILK. Lu jadwal aja jadwal. Riko, Lu tuh pangeran. Lutung Lutung aja. Menurut saya jangan hanya Joe Taslim yang go Hollywood. Meskipun jadi Boleh. anjing dan monyet, kamu bisa Bisa. menuju ke harusnya. Hollywood. Ya, oke. Alhamdulillah. Siap. Ada monyet dari mana nih? Jangan hanya Joe Taslim yang go Hollywood. Meskipun jadi Boleh. anjing dan monyet, kamu bisa Bisa. menuju ke harusnya. Hollywood. Ya, oke. Alhamdulillah. Siap. Ya, yang kedua, bagaimana cara melestarikan
cerita rakyat adalah, amin, ini juga ada di Indonesia ya. Bikinlah festival cerita rakyat. Misalnya level nasional dulu, kalau bisa level Asia, baru level dunia. Undanglah tukang-tukang dongeng. Seluruh dunia berkumpul di Indonesia, bagi-bagi cerita, ya. Kenapa? Karena menurut saya budaya lisan alias mendongeng sudah sangat berkurang. Saya tidak bilang hilang, tapi sudah sangat berkurang. Ya. Bisa dihitung berapa persen sih orang tua yang masih mendongeng kepada anaknya, guru kepada muridnya, Ya. kakak kepada adiknya, udah nggak banyak. Padahal sastra lisan lahir terlebih dahulu, jauh sebelum sastra tulisan. Budaya dongeng, coba nih orang tua ya, daripada anaknya main gadget, mending ngedongeng. Iya. Kalau nggak bisa ngedongeng, tanya ke Kaseto. Taseto jago Kaseto ngedongeng. juga ngedongengnya jarang sekarang. Dulu sekarang tuh lebih yang banyak ngedongeng tuh Perdana Menteri. PM Toh ya. Ya, PM Toh itu. Ada monyet dari mana nih? Gitulah pokoknya ceritanya ya. Ya, jadi budaya lisan, mendongeng, ya. Sama kita harus masuk ke dunia yang lebih pop culture, meskipun untuk menyelamatkan atau melestarikan budaya yang tradisional. Saya kepikiran idenya adalah bikin aplikasi game. Game-game dari cerita rakyat Indonesia. Anak-anak kan mainnya teknologi sekarang. Dikit-dikit download game ini dong ayah, mainnya di iPad, di gadget, dimanapun, di konsol atau dimanapun ya. Gajah Mada bukan ada itu Pak? Ada, ada. Gajah Mada ada, Imperium Majapahit ada, ya. Cuman itu buat yang rumit gamenya, gameplaynya rumit. Ya, Jadi ya. dibikin gamenya yang sederhana, anak kecil pun bisa main. Nanti disesuaikan level kepintarannya dengan level ilmu yang diterima dan pesan-pesannya. Misalnya nih, cerita Sangkuriang, kerjasamalah dengan EA Sport yang bikin Winning Eleven. Jadi ketika 2 kali 45 menit selesai, perpanjangan waktu selesai, skor masih sama, diadakanlah tendangan Sangkuriang. Ya. Bukan tendangan penalti. Pemain menendang perahu, kiper menangkap perahu. Ya. Gitu. Iya, dipermainkan kayak begitu Iya, ya. jadi dibikin lebih ngepop. Atau misalnya cerita Jakatarup. Ya, saya kebayang nama gamenya Cooking Nawang. Kan yang ada Cooking Mama ya? Iya. Sekarang Nawang Wulan yang cooking. Nawang Wulan kan memasak buat Masak. Jakatarup. Nah, bikinlah game namanya Cooking Nawang. Gameplaynya adalah cepet-cepetan menyelesaikan menu yang lengkap dari sebutir nasi sebelum Jakatarup mengintip. Kayak gitu. Iya. Kan dibikin lebih ngepop ceritanya gitu. Mudah-mudahan kalau seperti itu ya bisa terjaga budaya kita budaya masih punya folklore. kebanggaan Ya, gitu. Punya kebanggaan karena itu salah satu yang menjadi terus-menerus kita ceritakan. Kita mendengar cerita itu dari orang tua kita. Dan ini juga harus kita teruskan lagi ke anak-anak kita. Bisa habis kalau tidak dilanjutkan. Iya. Bisa selesai. Ya tapi untung sekarang kan sudah ada tulisan ya, sudah banyak dokumentasi. Mungkin masih terselamatkan lah Itu sebetulnya. bisa difilmin tuh Pak, apa ya, tadi? Nawang Wulan. Nawang Wulan. Dari itu kan Pak? Iya. Ya, ya. Turun Sungai, sungai, mandi, diintip oleh Jakatarup. Jakatarup. Nah itu perlu ada yang popnya Pak di pojok. Nah itu siap. Oh, jadi kok bisa nggak lu? Ya. Tapi dia kebanyakan udah. Nanti lu tungkas sarung dia lagi. Bisa diatur lah Pak schedule-nya Pak, nanti minta mencipan. Udah. Ini kan lu nanti di Sangkuriang lu main. Jadi anjing. Lu tungkas sarung nanti jadi monyet. Jadi monyet. Tapi aja lah. Nggak usah. Mending yang nggak perlu acting. Ah. Jadi yang ngalirnya bagaimana? Iya, iya. Nanti ditulis saja. Eh. Ini punya Riko gitu Pak. Iya, iya. Kasih cabai di ujungnya Atau Pak. kredit title terakhir, Iya. Rico as himself. Pak, nggak ada yang saya jadi pangeran gitu Pak. Nggak nanti ya. Kan waktu ini kan dari awal Ada. Bisa dulu. Pak, Tapi jadi ada ya? pangeran Pak. Ya. Jadi pangeran katak yang waktu sebelum dicium. Iya. Jadi kataknya dong dia. Silakan, Fitrop. Gimana? Alhamdulillah. Apanya coba Pak gimana Pak? Nggak ada di sini saya Pak. Pak, saya kayak lagi perhatiin guru Pak. Terus udah gitu. Saya tuh orang yang sangat betul-betul lulus orangnya. Iya. Begitu ada langsung ke Fitrop, gua tanya Pak aja. dari tadi saya panik Pak, nggak ada Pak di sini disuruh nyiapin Pak. Coba kamu kamu. Tapi Pak yang jelas saya dibalik pro kontranya mengenai urban legend ini ya Pak ya. Ada positifnya Pak.
karena itu bisa mendekatkan kita dengan orang tua, bisa dekat sama nenek. Betul. Ya kan, karena ada keakraban yang terjalin. Tapi satu hal sih Pak yang saya ingin titik beratkan, nggak apa-apa masalah urban legend ini atau cerita rakyat atau dongeng-dongeng ini diceritakan sama anak atau cucu, tapi sama perempuan aja Pak. Kenapa? Jangan sama anak Laki-laki. laki-laki. Karena kalau misalkan mereka nanti terbiasa mendengarkan urban legend atau dongeng-dongeng, Dongeng yang cerita-cerita. menyeramkan. Enggak, maksudnya dongeng-dongeng Iya, pun. dongeng-dongengnya. Bahkan dongeng-dongeng yang happy ending pun jangan Pak. Karena kalau mereka nanti terbiasa menjadi pendongeng, kami pengen jadi korbannya. Karena kami nanti akan terbuai oleh dongeng Pak. Nanti janji-janji mereka seperti dongeng Pak, indah tapi nggak pernah nyata adanya Pak. Gitu. Jadi kalau mau Real gitu ya? Iya. Ah. Gitu. Jadi karena kami ini korban dongeng Pak. Kalau misalkan cewek-cewek yang ngedongeng nggak apa-apa, tapi kalau cowok-cowok yang ngedongeng itu mungkin semuanya terdengar indah Pak, tapi nggak nyata adanya Pak. Gitu Pak. Oke, ya. Sekarang waktunya Kang Maman, silahkan. Notulen. Di seluruh belahan dunia, orang mengenal cerita atau legenda kontemporer yang terus hidup. Cerita horor misalnya di berbagai belahan dunia yang ditakuti oleh Cici Panda. Ada hantu perobek mulut dalam legenda masyarakat Jepang dan Cina, asal-usul nenek moyangnya Cici Panda. Ada White Death, gadis kecil yang bunuh diri dan setiap ada orang yang dianggap akan membuka identitasnya, dia akan langsung meneror hingga membunuhnya di Scotland. Ada Elisa Day, Bloody Mary, siapa yang menyebut Bloody Mary 3 kali depan kaca, muncul hantu pendendam, roh pendendam. Ada Bao Jiao Gui, hantu pisang dalam cerita rakyat Thailand, Malaysia, Singapura. Ada Waila di Polandia, Chupacabras di Puerto Rico, dan Akamanto, hantu toilet di sekolah-sekolah anak Jepang. Juga ada penumpang misterius yang suka liften di Eropa, begitu duduk di samping kita tiba-tiba menghilang begitu saja. Sampai ke satu cerita tentang si manis jembatan Ancol di Indonesia. Lalu di Indonesia, di luar legenda urban, juga ada cerita rakyat yang tadi disentuh oleh teman-teman yang semuanya punya pesan menarik. Ada 13 cerita yang tadi tercatat yang saya bisa sebutkan berulang, dari kisah dongeng sampai ke kisah fiksi. Mulai dari bawang merah, bawang putih, keong emas, lutung kasarung, ini nama grup bandnya Fikri, Rocker Kasarung, ada Danau Toba, Timun Mas, Cindelaras. Lalu 3 kisah anak durhaka, Batu Menangis, Sangkuriang, Malin Kundang. Juga ada kisah si pahit lidah dan si empat mata, Roro Jonggrang, Dano Situ Bagendit, yang ceritanya mirip Korun, orang tamak yang tenggelam karena hartanya dan membentuk danau. Korun di Mesir danaunya, Situ Bagendit di Jawa Barat danaunya. Kemudian ada kisah nyata, anak Bang Piun dan Popina yang belajar ngaji pada Haji Naipin asal Rawabelong, si Pitung. Itu ya. cerita yang juga dianggap cerita nyata. Jadi terlepas dari dia fiksi atau fakta, mari ajak anak mengembara ke negeri dongeng dengan membacakannya, dan jangan bersifat monoton satu arah. Ajak mereka memberi opini, kesan dan tafsir. Karena bukankah dulu bumi bulat, orang bisa terbang, orang bisa menyentuh lantai laut, dasar laut, itu dianggap dongeng. Bahkan ada orang yang harus dipancung lehernya karena mengatakan bumi itu bulat, kan orang percaya saat itu bumi datar. Artinya sesuatu yang dulu kita anggap dongeng bisa saja ternyata sekarang menjadi kenyataan. Dan seperti kata Calontong dan Ronald tadi, untuk pemerintah kita lakukan gerakan literasi, cetak karya-karya klasik agar kita tidak kehilangan identitas dan jati diri bangsa. Jadi teringat lagunya Sherina, lihat lebih dekat, lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan menilai segalanya dengan lebih bijaksana. Mengapa gemintang bersinar, air mengalir, dunia berputar, lihat segalanya dan kau akan mengerti bahwa di balik yang tersurat ada yang tersirat. Dan kalau kamu ingin anak cucu kita mendapatkan urban legend, cerita rakyat bernilai kebaikan di masa depan, jadilah pemeran utama dalam cerita itu dengan berbuat kebaikan di masa kini. Terima kasih. Iya. Terima kasih.